Halo semuanya, perkenalkan nama aku Lauren. Halo, nama saya Andreas Surya Kriswandi. Hai, namaku Valen. Halo, saya Yosefina. Kami dari wilayah OMK Hati Kudus Bogor Utara. Berikut video kreasi dari kami. Di kesempatan kali ini, aku ingin berbagi cerita nih bersama kalian semua tentang Bunda Maria. Pastinya kalian semua udah tahu dong kalau bulan ini adalah bulan Rosario. Nah, kira-kira doa Rosario ini apa sih? Doa Rosario adalah doa yang diajarkan Bunda Maria saat menampakkan dirinya tahun 1214 kepada Santa Dominikus. Sebagian umat Katolik melakukan doa Rosario setiap bulan Mei dan Oktober. Di bulan Mei, Gereja Katolik merayakan Bunda Maria sebagai Bunda Allah dan ditetapkan bulan Maria. Sementara itu, bulan Oktober disebut sebagai bulan Rosario. Nah, ternyata doa Rosario ini merupakan salah satu doa favorit di lingkungan umat Katolik loh. Kira-kira kenapa bisa ya? Nah, yang pertama, doa ini sederhana, mendalam maknanya dan besar kuasanya. Yang kedua, doa Rosario menggabungkan kita dengan misteri inkarnasi dan misteri Paskah Kristus yang menyelamatkan. Yang ketiga, doa Rosario merupakan doa bersama Bunda Maria untuk mengkontemplasikan wajah Kristus. Yang keempat, doa Rosario merupakan doa yang membuahkan damai sejahtera dan kasih. Dan yang kelima, doa Rosario merupakan doa keluarga dan doa gereja. Nah, itu tadi teman-teman, kenapa doa Rosario ini bisa menjadi salah satu doa favorit di lingkungan umat Katolik. Ternyata manfaat dari doa Rosario ini juga nggak kalah banyak loh teman-teman. Yang pertama, membangun suasana spiritual di dalam keluarga. Yang kedua, menciptakan pendidikan agama bersama keluarga. Yang ketiga, doa Rosario dapat memberi ketenangan pikiran. Yang keempat, kasih kepada Yesus akan semakin meningkat. Dan yang kelima adalah membuat diri menjadi lebih fokus kepada kasih Tuhan. Kalau pandanganku tentang Bunda Maria sih paling besar pas melahirkan Yesus. Di sana Bunda Maria sebagai sosok ibu yang perjuangan melahirkannya keren banget. Dari perjalanannya satu pintu ke pintu lainnya hingga akhirnya melahirkan di kandang hewan. Namun gak sampai saat itu aja, setelah melahirkan juga Bunda Maria harus mengungsi ke Mesir karena pada malam itu ada perintah dari Raja Herodes untuk membunuh semua bayi yang lahir pada hari itu. Jadi pandanganku tentang Bunda Maria sih sebagai sosok ibu yang perjuangan melahirkannya keren banget. Saya mengenal sosok Bunda Maria sebagai orang biasa dengan kisah yang luar biasa. Sebagai manusia, Maria tentu saja pernah lahir, pernah hidup, pernah berkembang, dan akhirnya meninggal seperti manusia pada biasanya. Proses kehidupan di dunia dialami dan dijalani seperti umumnya pada manusia biasa. Dia pasti pernah menjadi anak-anak yang berpikir, bersikap, dan bertindak seperti anak-anak. Pasti pula dia pernah belajar memilih, menilai, dan memutuskan berbagai hal mengenai hidupnya. Akhirnya, terutama setelah ia dewasa, pastinya juga mengalami perjuangan dalam menghidupi pilihan dan keputusannya. Dalam menghidupi pilihan, pada umumnya ia menghidupi semua tersebut dalam lingkungan keluarga, lingkungan orang beriman, dan lingkungan di masyarakat umum. Secara umum, sama sekali tidak tampak ada yang istimewa dari kehidupan Bunda Maria. Tetapi ia dilahirkan dengan status orang tua, keadaan dirinya, dan lingkungannya juga tidak menunjukkan keistimewaan apapun dari dirinya. Hanya satu yang membedakan Bunda Maria dari orang pada umumnya. Hal itu bukan terutama karena ia pernah melahirkan Yesus, pernah menyusuinya, atau pernah mengasuhnya. Berdasarkan kitab Lukas bab 11 ayat 27-28, ia menjalani semua yang biasa dan sederhana. Itu dengan cara yang luar biasa dan tidak sederhana. Ia menjalani semua itu sebagai ungkapan nyata dari imannya. Sekali ia berkata ya kepada kehendak Allah, ia memperjuangkannya untuk tetap setia sampai akhir hidupnya. Ia memperjuangkannya untuk tetap setia. Yang diucapkannya melalui mulutnya, diyakini sepenuhnya dalam hati, dan diwujudkan dalam tindakan-tindakannya. Tentu saja diwujudkan dengan tindakan-tindakan nyata yang dilakukan oleh Bunda Maria. Begitulah saya mengenal sosok Bunda Maria. Pandangan saya terhadap Bunda Maria adalah Bunda Allah dan Bunda Gereja. Ia adalah Ibu Yesus, anak Allah penyelamat dunia. Kedudukan Bunda Maria dalam gereja sangat istimewa. Ia adalah orang kudus terbesar melebihi para kudus lainnya karena perannya dalam sejarah keselamatan umat manusia. Bunda Maria menjadi ibu Tuhan ini membuka kembali pintu surga yang telah ditutup karena dosa Hawa. Bunda Maria adalah model iman yang harus diteladankan. Kami, OMK Hati Kudus Bogor Utara, mengucapkan selamat hari jadi yang ke-125 tahun Gereja BMV Katedral Bogor. Semoga pewartaan kabar baik semakin membumi di Paroki Katedral Bogor.